Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat meneruskan kembali membaca kitab Al-Munqiz Minadh Dhalal. فلا يلزم أن يكون حاذق في الفقه والكلام حاذقا في الطب. Maka tidak mesti orang yang pintar atau yang ahli dalam fikih dan kalam, ilmu kalam, pintar juga dalam kedokteran. Tak mesti seperti itu, walaupun ada. Wala yakuna al-jahil bil aqliyat jahilan bin nahwi. Contohnya. Dan tidak mestilah orang yang tidak tahu tentang akliyat, tentang ilmu-ilmu akliyat itu seperti mantik dan dengan matematika itu, jahilan bin nahwi, dia tidak tahu tentang nahu, itu gramatika. Bal likulli sinatin ahlun. Tetapi bagi setiap bidang itu ada ahlinya. Balau fiha rutbatal bara'ah was sabaq, yang mereka sampai ke puncak, ke tingkat kecemerlangan dan kepeloporan. Ya, jadi tidak mesti orang tu ahli dalam semua bidang, tapi setiap bidang tu ada ahlinya sendiri, apalagi zaman sekarang ini. Wa in kana al-hamqu wal jahlu qal yalzimuhum fi ghairiha, meskipun dia bodoh dan tidak tahu yang dialami mereka pada selain bidangnya. Ya, tapi mungkin dalam satu bidang dia sebagai ahlinya yang cemerlang dan pionirnya atau pelopornya. Fakalamul awail fir riyadiyat burhaniyun. Maka perkataan orang-orang dahulu tentang riyadiyat, tentang matematika ini, burhaniyun, adalah sebagai argumen penjelas. Wa fil ilahiyat, dan tentang ketuhanan, filsafat ketuhanan, takhminiyun, itu pengukur, jadi standar dia. La yu'rafu zalika illa man jarrabahu, dan tidak diketahui hal itu kecuali orang yang mengalaminya. Wa khadha fihi, dan menggelutinya atau berkecimpung padanya. Fahadha idza qarrara ala hadzal alladhi alhada bitaqlid lam yaqa minhu mawqi' al-qabul bal tahmilu ghalbatul hawa. Apabila tetaplah atas yang mengingkari dengan taklid ini, dan dia tidak terjadi darinya penerimaan terhadap yang lain seperti agama tadi,
bal tahmilu alaihil hawa, bahkan dia akan terseret oleh hawa, oleh nafsunya dan syahwatnya yang batil, ya. Dan wa hubbut takayus, dan menyukai at-takayus, itu berpenampilan necis seperti intelek, ya, supaya terlihat intelek gitu. Ala an yusirra ala tahsini dhanni bihim fi ulumi kulliha, dan mereka akan selalu membaikkan sangka mereka terhadap ilmu-ilmu semuanya. Fahazi afatun azimah di ajliha, maka ini adalah penyakit yang besar karenanya. Yajibu zajarul kulli man yakhudu fi tilkal umum, maka mestilah dihalangi setiap orang-orang yang ingin berkecimpung dalam ilmu-ilmu tersebut, itu dari penyakitnya itu. Fa innaha wa illam tata'allaq bi amriddin, sesungguhnya terutama matematika tadi, meskipun tidak terkait dengan perkara agama, walakin lamma kanat mimmada mabadi'i ulumihim, tetapi manakala dia di antara prinsip-prinsip ilmu mereka itu berjalan kepadanya kejahatan mereka dan keburukan mereka, faqalla man yakhudu fiha, maka sedikitlah orang-orang yang berkecimpung padanya itu, kecuali dia tercabut daripada agama. Wa yanhallu an ra'sihi lijamut taqwa, dan terlepaslah dari kepalanya kekang ketakwaan. Nah itu, jadi menjadi bebas dia, atau berpikir bebas seperti orang liberal zaman sekarang ini, karena dia menggunakan pikiran-pikiran rasional, dasarnya adalah perhitungan matematis, sehingga filsafat mereka itu berdasarkan hal-hal yang logis, dapat terukur, maka mereka menyepelekan atau alpa dalam masalah agama, karena menganggap itu bukanlah ilmu yang rasional yang bisa dihitung secara matematis. Itu dan penyakit yang ditimbulkan oleh ini, kata Al-Ghazali, ini afatun azimah, itu afat yang kalau sampai seperti itu. Kemudian al-afatus saniyah, nasya'at min sadiqin lil Islam jahil. Ini penyakit yang kedua, ini muncul dari seorang muslim yang bodoh, yang jahil, yang tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Lil Islam, bagi Islam. Itu orang yang beragama gitu. Zanna, dia menyangka anna ad-dina yanbaghi an yansura bi inkari kulli ilmin mansubin ilaihi. Ini kebalikan tadi. Ini orang yang pertama tadi terkagum-kagum dengan ilmu, dengan matematika. Sekarang ini teman kita yang tidak berpengetahuan, yang muslim ini, menyangka bahwa agama mestilah dibela bi inkari kulli ilmin mansubin ilaihim, mesti dibela dengan menolak, dengan mengingkari semua ilmu yang dinisbatkan kepada mereka. Jadi yang berbaun-baun filsafat itu, baik itu matematika atau yang lain-lainnya, itu mesti ditolak. Itu berarti kita sudah membela agama. Fa ankara jami'a ulumihim
wadda'a jahlahum fiha, dan dia mengingkari atau menolak semua ilmu mereka. Lalu diklaimlah kebodohan mereka padanya. Jadi orang yang dia mengklaim mereka itu orang bodoh pada tentang hal-hal itu. Hatta ankara qaulahum fil kusuf wal khusuf, hingga ia mengingkari juga perkataan kaum filosof yang ahli matematik itu fil kusuf wal khusuf, tentang gerhana bulan dan gerhana matahari dan bulan. Wa zama annama qaluhu khilafis syar', dan mereka menyangka bahwa apa yang mereka katakan itu menyelisihi atau bertentangan dengan syarak. Ya. Falamma qara'a zalika sami'a man arafa zalika bil burhanil qati lam yashukka fi burhanihi walakin i'taqada anna al-islam mabniun 'ala al-jahli wa inkaril burhanil qati fayazdadu al-falsafa hubban walil islami baghdan. Maka tatkala dicanangkan demikian itu, di qara'a itu dicanangkan. Kalau sekarang tu kalau dipiralkan gitu, dipiralkan ke pandangan yang seperti itu terhadap ilmu matematika ini, didengar oleh orang yang mengetahui hal demikian dengan argumen yang pasti, yang argumen itu tidak diragukan lagi. Dan tapi walakin intaqara annal Islam, tapi dia mempercaya bahwa Islam itu dibangun atas kebodohan dan mengingkari argumen yang pasti. Maka akibatnya fayazdadu lil falsafah hubban, maka bertambahlah kecintaannya kepada filsafat, walil islami baghdan, dan bertambahlah kebenciannya kepada Islam. Nah, itu orang yang sangat fanatik, yang menolak sama sekali ilmu matematika itu. Ya, matematika itu haram. Ya, kalau kita dulu mengalami bahwa fisika, kimia itu termasuk filsafat itu, matematika ini suatu ilmu yang tidak boleh dipelajari. Maka reaksi dari orang-orang yang tidak sepaham tersebut tentu menganggap bahwa Islam itu didasarkan atas kebodohan dan mengingkari argumen-argumen pasti yang ditular atau yang dihasilkan dari ilmu-ilmu semacam matematika itu. Maka dengan sikap penolakan yang fanatik tersebut, maka menimbulkan reaksi dari orang yang percaya kepada ilmu tersebut dengan penolakan terhadap agama, dan bertambah suka dia kepada filsafat. Walaqad azuma 'ala ad-dini jinayah man zanna anna al-islam yunsaru bi inkari hadhil ulum. Maka besarlah jinayah, itu dosa, besarlah dosa atas agama. Man zanna, siapa yang menyangka bahwa Islam itu dibela dengan menolak ilmu-ilmu tersebut. Walaysa fi syara' ta'arrud li hadhil ulum
bin nafi wal isbat. Tidak ada dalam syariat itu menghalangi bagi ilmu-ilmu ini, baik menafikan ataupun menisbatkan. Wala fi hadhil ulum ta'arrud lil umurid dunya, dan tidak ada pula pada ilmu ini yang menghalangi pada hal-hal yang bersifat agama atau religius. Jadi keduanya bisa saling melengkapi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat di antara dua tanda daripada tanda-tanda Allah Ta'ala. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi, fa iza ra'aytum dhalika fafza'u ila zikrillahi ta'ala wa ila salah. Bahawa keduanya, matahari dan bulan itu tidak gerhana dia karena matinya seseorang, atau karena tidak juga karena lahirnya atau hidupnya seseorang. Fa iza ra'aytum dzalik, apabila kamu menyaksikan gerhana itu, fafza'u ila zikrillah, maka bergegaslah kepada zikrullah, dan wa ila salah, dan kepada salat. Hadis ini populer, diriwayatkan oleh banyak sekali rawi, hampir seluruh rawi hadis meriwayatkannya ketika Rasulullah kehilangan putranya, lalu terjadi gerhana. Lalu orang-orang mengatakan bahawa gerhana itu terjadi karena kematian dari putra Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu meluruskan pandangan para sahabat yang seperti itu. Itu anna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah, ayatani min ayatillah. Jadi dalam hal ini, kalau digunakan ilmu matematika, tentu dalam hal ini ilmu hisab atau ilmu falak. Ilmu falak itu sangat tergantung kepada ilmu matematika, terutama yang berkait dengan menghitung peredaran matahari dan bulan ini. Walaysa fi hadza ma yujibu inkara ilmi hisab al-mu'arraf bimasiri syamsi wal qamar wajtima'ihima aw muqabiluhuma ala wajhin maksus. Maka tidak ada dalam hal ini yang mengharuskan kita mengingkari ilmu berhitung ini. Tidak ada yang mewajibkan kita mengingkari ilmu berhitung ini. Yang dikenal, yang bisa mengenal perjalanan matahari dan bulan dan ijtima' keduanya dalam satu garis, artinya bertemu dalam satu garis edar atau berhadapan keduanya. Jadi antara garis antara matahari, bumi dan bulan, atau bulan atau matahari, bulan dan bumi, ala wajhin maksus, atas dasar segi tertentu, sehingga dia terjadi gerhana matahari yang dapat dihitung dengan ilmu matematik. Dalam ilmu falak yang bisa memperkirakan terjadinya gerhana matahari dan bulan itu. Falaysa tujad wa amma qawlu alaihi salam, lakin Allah iza tajalla li syai'in khada'a lahu. Adapun sabda Nabi alaihi salam, lakin Allah iza tajalla li syai'in
khada'a lahu. Tetapi Allah apabila tajalla dia kepada sesuatu, menampakkan kekuasaannya kepada sesuatu, khada'a lahu, maka tunduklah sesuatu itu kepadanya. Falaisatu jad haziziyah fi sahah aslan. Maka kata Al-Ghazali, tidak ada diperoleh tambahan sabda Nabi itu dalam kitab-kitab sahih pada asalnya. Fahadha hukmur riyadiyat wa afatuha. Jadi inilah hukum matematika itu dan penyakitnya. Nah, itu tentang matematika. Kita mengadakan pengajian online, membaca kitab Al-Munqidh Minad Dhalal karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali pada setiap harinya di sore hari menjelang berbuka, akan disiarkan melalui channel ISAIS, baik di Facebook ataupun dari web ISAIS.